Selamat pagi, Broad News hadir kembali bersama saya Jeffrey Al-Bukhari dan rekan saya Zaraiza. Ragam informasi kami hadirkan untuk Anda dalam 30 menit ke depan. Kemeriahan kirab budaya. Jakarta berselimut polusi udara. Tampilan baru Akses by KAI. Berita pertama hari ini datang dari Jakarta. Perayaan Kirab Budaya digelar di Monas, Jakarta Pusat sebagai rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-78. Lalu bagaimana dengan kondisi di Monas? Rekan saya Gita Mingka akan segera melaporkan. Baik, Gita, silakan. Sekretaris Kementerian dan Sekretaris Negara Setiothama menjelaskan rangkaian acara 17 Agustus 2023 hari ini akan diawali dengan acara apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Setelah itu, masuk ke acara inti yakni upacara peringatan detik-detik proklamasi Republik Indonesia. Upacara dimulai dengan prosesi kirab budaya dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Jarak Monas ke Istana sekitar 2.400 meter. Kirab budaya pada tahun ini lebih panjang dibandingkan tahun lalu, akan melewati perempatan Jalan Medan Merdeka Barat menuju Jalan Medan Merdeka Selatan. Kirab juga akan melewati Patung Arjuna Wijaya dan beberapa kantor kementerian sebelum tiba di istana. Adapun rangkaian acara pada upacara di istana akan dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Istana Merdeka juga menyiapkan sejumlah layar lebar yang bisa ditonton masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya. Kirab akan diramaikan menggunakan kereta kuda hingga pawai kebaya. Perwakilan dari tim Purnam Paskibra akan menunggangi kereta kencana KAI Jagaraga untuk membawa bendera merah putih dan naskah asli teks proklamasi. Nantinya duplikat bendera dan naskah asli teks proklamasi itu akan diserahkan dan diletakkan ke mimbar kehormatan Istana Merdeka. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia banyak mengangkat tema mengenai kota Nusantara dan menggunakan beberapa ornamen pada panggung yang disiapkan. Baik, saya sudah bersama salah satu pengunjung yang mengikuti dalam rangkaian Kirab Budaya hari ini. Bagaimana pendapat kakak tentang Kirab Budaya hari ini? Pendapat saya tentang Kirab Budaya hari ini sangat bagus ya, karena semua yang kita lihat itu mengingatkan kita akan budaya Indonesia serta keragaman budaya yang dapat memacu semangat kita untuk mengenang kembali jasa-jasa pahlawan yang telah gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baik kak, kira-kira kakak datang ke sini bersama siapa nih? Kesini sama teman-teman dari sekolah. Oke, terima kasih kak atas antusias hari ini. Terima kasih banyak kak. Baik, saya sudah bersama salah satu pengunjung. Selamat siang Pak. Siang, Oke, atas nama siapa nih Pak? Johan. Oke, baik. Bagaimana menurut Bapak mengenai Kirab Budaya hari ini? Ya, sangat luar biasa hari ini dan menakjubkan dan cukup ramai juga hari ini. Ya, cukup ramai juga hari ini. Baik. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Oke. Baik, tampak sekali terlihat situasi terkini para pengunjung sangat mengikuti Kirab Budaya hari ini. Demikian yang saya laporkan, kembali dengan Zahra di studio. Baik, terima kasih Gita atas laporannya. Tadi kita sudah lihat ya Jeffrey bagaimana dengan jalannya Kirab Budaya hari ini. Ya betul sekali Zahra, bahkan kita sempat melihat ada yang menggunakan baju adat daerah dari peserta kirab budaya maupun pengunjung. Bisa dilihat kirab budaya tahun ini cukup meriah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan work from home bagi sejumlah aparatur sipil negara, terkecuali pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat seperti rumah sakit umum, puskesmas, dan lainnya, mulai Senin 21 Agustus 2023, guna mengurangi polusi udara dan diharapkan mampu mengurangi efek paparan polusi udara. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa indeks kualitas udara ibu kota sudah mencapai angka 196 tergolong tidak sehat. Hal ini disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan selama 3 bulan terakhir, emisi dari transportasi, dan aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Namun,
Kualitas udara Jakarta sejak hari pertama dilakukannya WFH belum menunjukkan perbaikan signifikan. Diakses dari aplikasi pemantau kualitas udara Nafas Indonesia pada Senin 21 Agustus 2023, tingkat polusi udara masih berada di angka tidak sehat untuk kelompok sensitif, dengan tingkat polutan PM 2,5 sekitar 48 kali lebih tinggi di ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Upaya WFH dilakukan untuk mengurangi mobilitas kendaraan yang memicu kemacetan dan polusi udara, sekaligus memperlancar kegiatan KTT ASEAN pada 4-7 September 2023 nanti. Bagi ASN berlangsung selama 2 bulan sejak 21 Agustus hingga 21 Oktober. Sementara itu, berdasarkan indeks standar udara maksimum di udara HI, wilayah Jakarta Pusat berada di kategori sedang. Hasil pemantauan kualitas udara Jakarta Pusat berada di angka partikel halus PM 2,5 di angka 80-an. Terpantau di Jakarta Timur memiliki angka PM 2,5 menyentuh 107. Situs pemantau udara IQ Air mengatakan Jakarta masih masuk 4 besar kota dengan kualitas udara buruk. Di Indonesia masuk kategori tak sehat lantaran 14 kali di atas standar Badan Kesehatan Dunia. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga akan memodifikasi cuaca dengan cara membuat hujan buatan guna menghanyutkan polusi udara Jakarta. Peneliti Pusat Penelitian Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung, kemungkinan hujan buatan dengan menggunakan teknologi modifikasi cuaca untuk melarutkan polutan di Jakarta dan sekitarnya. Menurut BMKG, kemungkinan hujan baru akan datang pada 28 sampai 29 Agustus 2023. Terkait dampaknya polusi udara, efek jangka pendek dari polutan polusi udara bisa menyebabkan berbagai penyakit paru, mulai dari sakit tenggorokan, asma, flu, batuk, sampai infeksi saluran nafas akut. Menurut Ibu, apakah penerapan WFH untuk para ASN berpengaruh terhadap tingkat polusi di Jakarta? Mungkin berpengaruh, cuma harus WFH-nya itu mungkin semua kantor. Cuma kan tidak mungkin kalau di Indonesia tidak semua kantor bisa WFH, tapi setidaknya bisa mengurangi polusi untuk mengurangi polusi kendaraan di saat polusi yang sangat banyak sekarang saat ini. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah langkah yang harus diambil pemerintah dalam mengontrol polusi di Jakarta? Mungkin untuk transportasinya lebih diperbanyak, lebih dibikin nyaman, mungkin akan banyak yang akan orang-orang pekerja mungkin lebih banyak menggunakan transportasi kalau transportasi di Indonesia sudah nyaman, sudah memadai, jadi orang-orang pasti akan memilih transportasi umum di Indonesia. Ibunya mau menambahkan? Cukup. Oke, udah Ibu ya. Baik, terima kasih. Dari Jakarta, Broad News melaporkan. Baik Jeffrey, tadi kita sudah lihat ya bagaimana dengan kondisi polusi di Jakarta yang cukup mengkhawatirkan untuk kesehatan kita. Ya, benar sekali Sarah. Tetap saksikan Broad News setelah jeda berikut ini. Oh iya, kan ada Cimori. Kalian keputusan ya? Nih, kita punya Harun.
kayaknya tuh. Bikin sendiri. Seduh pop mie cuma 3 menit. Lalu masukkan bumbu, tambah cangkis biar yummy. Seruput pop mie lo. Dan lanjut tonton. Pop mie gratis banyak rasa. Tuh guys, bangun banget deh. Pada udah segitu sih. Aha, sebentar. Gue punya sesuatu nih buat kalian. Sebentar ya. Halo guys. Ini dia Citato. Wah. Ini dia Citato kita. Terima kasih Anda telah kembali menyaksikan Broad News. Dan kita lanjutkan di informasi berikutnya. Mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor Angkatan 60 sukses memecahkan rekor dunia Record Holders Republic dengan kategori The Biggest Human 3D Puzzle Assembly pada masa pengenalan lingkungan kampus mahasiswa baru 11 Agustus 2023 Jumat sore. Institut Pertanian Bogor sukses memecahkan rekor dengan melibatkan sebanyak 3.750 mahasiswa baru di lapangan Gymnasium kampus IPB Dramaga Jumat sore. Vice Presiden selaku RHR, Halim Sugiarto menyebutkan setiap tahunnya maba IPB University akan memberikan sesuatu yang spesial. Dibandingkan dengan rekor tahun sebelumnya, pada tahun ini memiliki lebih banyak formasi yaitu sebanyak 85. Harapannya bisa menjadi motivasi bukan hanya rekor saja yang didapatkan, tetapi mereka juga bisa mendapatkan suatu kenangan dan prestasi bersama saat awal masuk kuliah. Biggest Human 3D Puzzle Assembly merupakan puzzle yang terbentuk secara mozaik gambar dari piksel dengan menggunakan kipas. Wakil Rektor IPB University Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Tini Noviana mengapresiasi semua pihak yang ikut andil dalam terwujudnya rekor ini, dan harapannya bisa jadikan motivasi untuk yang lain. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Ferdiansyah, mahasiswa IPB Angkatan 57. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana dan berapa lama persiapan untuk latihan 3 dimensi formasi? Oke, untuk latihan 3 dimensi formasi itu kita mengambil waktu kurang lebih secara 2 bulan kurang lebih. Itu mulai dari penyiapan media, lalu pemberian edukasi atau mungkin video tutorial kepada mahasiswa baru, lalu pengumpulan medianya juga, dan juga kita menyusun instruksi terkait dengan si 3D formasi ini. Gimana perasaan kakak berhasil masuk memecahkan rekor dunia? Oke, perasaan saya untuk memecahkan rekor dunia ini tentu senang banget karena ini ngelanjutin dari tahun lalu juga kita udah sempat memecahkan rekor, dan tahun ini alhamdulillah kita bisa memecahkan rekor juga dengan tema yang berbeda dan formasinya yang lebih banyak gitu. Kalau tahun lalu kita cuma 60, tahun ini kita 85 formasi. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa dan menjadi kebanggaan juga nggak cuma buat panitia dan kampus, tapi juga buat mahasiswa baru yang baru datang ke IPB. Baik, menurut kakak kendala seperti apa yang dialami selama proses pelatihan 3 dimensi? Oke, untuk kendala yang dihadapi selama proses pelatihan ya, yang pertama mungkin dari medianya. Karena teman-teman mahasiswa baru juga dianjurkan untuk membuat media sebagai bentuk penugasan. Itu salah satu kesulitan juga karena banyak dari teman-teman mahasiswa baru yang membuat kipasnya itu belum maksimal atau mungkin ada kerusakan juga. Jadi kita harus merepair lagi, lalu kita harus mengumpulkan 3.500 lebih kipas, lalu kita susun dan kita menyusun juga instruksinya gitu kan. Instruksinya ada 85 dan itu kita harus ngecek dulu satu-satu. Kita harus mengecek satu-satu formasinya dengan manual. Jadi panitia dijajarin, instruksinya ditaruh, lalu nanti instruksi satu kita ngebalikin gitu sendiri. Jadi kita ngecek gitu sendiri. Oh ini ada yang kurang nih, ada yang miss di kode ini. Jadi kita perbaikin manual, dan itu 85 formasi. Kita ibaratnya kayak trial and error dulu di malam sebelumnya. Jadi itu benar-benar panitia nggak tidur menyiapkan formasi itu, dan pagi-paginya langsung kita ke lapangan buat naruh kipas-kipas dan instruksinya yang sudah dibenerin. Jadi sebenarnya kendalanya lebih ke media sama pengecekan terkait dengan instruksinya aja sih.
Dari Bogor, Broad News melaporkan. Aplikasi pemesanan tiket kereta KAI Access resmi berubah nama menjadi Access by KAI. Perubahan tersebut diumumkan oleh PT Kereta Api Indonesia dalam acara Grand Launching Access by KAI di The Westin Jakarta pada 10 Agustus 2023 Kamis siang. Perubahan aplikasi Access by KAI diluncurkan untuk mempermudah penumpang mengakses layanan digital. Selain itu, aplikasi tersebut dihadirkan sebagai inovasi berbasis digital dari KAI dalam meningkatkan pengalaman pengguna dengan teknologi yang jauh lebih andal. Perubahan tampilan visual menjadi lebih unik dan keren, ditambah dengan berbagai fitur dan layanan yang mudah. Harapannya dapat menunjang user experience yang lebih baik lagi. KAI juga mengatakan perubahan KAI Akses menjadi Akses by KAI karena dilatar belakangi oleh masukan dari penumpang. Adapun Akses by KAI dilengkapi 4 fitur unggulan, seperti trip planner, reservasi hotel, live tracking, dan loyalty point. Khusus untuk trip planner, fitur ini dihadirkan agar penumpang bisa menyusun rencana perjalanan yang dapat disesuaikan dengan budget, waktu, dan frekuensi wisata. Kemudian reservasi hotel disediakan agar kebutuhan penumpang terhadap penginapan dapat terakomodasi. Penumpang juga bisa merasakan fitur lainnya berupa pemesanan tiket komuter lain, KA Bandara, LRT Jabodetabek, single sign-on, pendaftaran face recognition boarding gate, dan transfer tiket. Selain itu, penumpang juga bisa memesan makanan dan minuman menggunakan aplikasi Access by KAI. KAI juga mempunyai layanan berupa payment point online bank, seperti pembelian pulsa, paket data, dan token listrik. PT Kereta Api Indonesia juga memberikan benefit member premium berupa Rail Point untuk setiap transaksi pemesanan tiket KA jarak jauh komersial. Rail Point dapat ditukarkan untuk tiket KA komersial dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Dari Broad News Jakarta, tim redaksi melaporkan. Genap sudah 30 menit kami bersama Anda. Saksikan suasana kuliner khas Korea bersama Adelia di tempat. Saya Jeffrey. Saya Zara. Salam Broad News. Sekarang saya lagi di Jalan Galaksi Bekasi. Nih kalian bisa lihat di belakang saya sudah ada restoran Korea loh. Yuk masuk. Sebelum makan, saya mau mencoba minuman ala soju yang ada di Korea.
Untuk menu kedua ada Korean fried chicken. Rasanya pedas, manis, dan gurih. Untuk menu spesial ada dakbal yang harus di-grill. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling love, even though I own us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Selagi nungguin dakbalnya di grill, saya mau cobain Korean fried chicken yang rasanya soy garlic. Rasanya manis dan crunchy. Nah, permisa, dakbalnya udah jadi nih. Tadi sudah dibantu sama mbaknya. Kita coba kali ya. Rasanya ada asam, saus kojinya rasa banget, dan kenyal. Nah, pemirsa, sekarang saya mau habisin makanannya dulu ya. Buat kalian yang mau cobain makanan Korea ala-ala tenda gitu, kalian bisa datang ke Nolda Galaxy Bekasi. Dadah, sampai jumpa. See you next time.